badan masih gede banget, nggak pede, tapi aku masih tetap pengen eksis di film itu. Gimana caranya? Akhirnya sekolah lah penyutradaraan. Oh, sempat sekolah nih ya? Sekolah penyutradaraan, gimana aku pengen tetap eksis dan nggak mau hilang lah gitu. Saya Andi Arif, bukan politikus. Oke pemirsa, berjumpa lagi di program Suara SWI bersama saya Andi Arif, bukan politikus. Hari ini shooting kedua nih kayaknya nih, kita kedatangan lagi wanita. Hari ini banyak datang wanita nih, wanita. Kalau tadi berjilbab, sekarang nggak berjilbab. Tadi orang partai, tapi sekarang kayaknya nggak tahu, nanti kita tanya aja ya, main partai juga nggak. Coba sebelum kita mulai berbicara panjang lebar dengan narasumber kita hari ini, seperti biasa, seperti konsep dari program kita, bahwa kita ingin melihat sampai sejauh mana narasumber saya ini di jejak digitalnya. Kita klik dulu ya. Oke pemirsa, saya sudah cek nih bintang tamu saya, keywordnya kalau di luar sana ngeklik nih, siapa sih ini? Klik aja Maya Yuniar, karena bintang tamu saya hari ini Maya Yuniar. Selamat sore Mbak Maya. Selamat sore. Sehat Mbak ya? Sehat. Seksi hari ini ya Mbak Maya, wanita seksi. Mbak, aku udah klik nih nama Mbak nih di jejak digital Google. Saya klik nama Mbak Maya Yuniar. Keluar nih banyak Mbak. Foto-foto ya kan. Bener ini Mbak ya? Iya, itu aku. Foto-foto. Ada beberapa berita nih dari Kumparan. Aktris Maya Yuniar double job di Vera Putih. Ini dulu nih saya mau bahas nih ya, klarifikasi. Ini ada liputan dari kumparan.com. Judulnya, artis Maya Yuniar double job di film Uti Dengkeke. Ini Juli 2022 ya. Tahun lalu ya. Ini filmnya gimana nih? Di Gorontalo. Oh ini syutingnya di Gorontalo? Di Gorontalo dan Manado. Gorontalo dan Manado. Iya. Itu film berarti cerita dua kebudayaan, dua perbedaan kebudayaan yang disatukan gitu. Jadi ya terus lebih ke banyaknya bermacam-macam agama, suku, budaya itu di situ, tapi kita tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika lah. Tapi yang dikemas ini tentang cinta dua sejoli misalnya? Persahabatan. Oh persahabatan. Persahabatan yang tapi ditonjolkannya tidak terlalu cinta. Jadi emang ada rasa suka ke mereka gitu. Cuman di sini tidak ditonjolkan banget cintanya gitu. Cuman kayak persahabatan, kesukaannya mereka, cemburu gitu-gitu aja sih ceritanya. Jadi apa lagi tuh perannya? Aku jadi ibunya Nou. Nou itu kan gadis Gorontalo. Gorontalo disebutnya Nou. Oh, gadis Gorontalo. Disebut Nou dan saya ibunya. Jadi ibunya. Berarti bahasa Gorontalo berperan di situ. Nah kebetulan di situ aku nggak bahasa Gorontalo, ceritanya ibunya Nou itu dari Jakarta, bapaknya di Gorontalo gitu. Jadi aku bahasa Indonesia biasa aja gitu. Tinggalnya di Jakarta ceritanya. Aku tinggalnya nggak di Gorontalo. Oh tinggalnya di Gorontalo. Iya, di Gorontalo. Tidak berbahasa Gorontalo. Tidak perlu bahasa Gorontalo katanya. Bahasanya bahasa Bhinneka Tunggal Ika. Iya, Indonesia aja gitu. Berat gak perannya jadi ibu? Banyak gak sih di situ masuk? Kebetulan aku nggak banyak, kayak ada 3 scene doang, karena aku juga di sini kan itu apa yang dimaksud double job itu aku jadi Astrada. Oh jadi Astrada. Iya, jadi kan aku tidak bisa banyak juga ya di situ gitu. Jadi aku jadi Astrada dan pemain ya udah. Jadi Astrada tanggung jawabnya lumayan ya. Kenapa bisa terlibat jadi Astrada? Emang di situ bidangnya awalnya? Enggak, aku jadi gini, aku dulu emang pernah awal dari pemain nih. Awal dari pemain, terus aku itu sempat
apa namanya kan udah menikah hamil, badan masih gede banget nggak pede, tapi aku masih tetap pengen eksis di film itu. Gimana caranya? Akhirnya sekolah lah penyutradaraan. Oh, sempat sekolah nih ya. Sekolah penyutradaraan, gimana aku pengen tetap eksis dan nggak mau hilang lah gitu. Akhirnya udah tuh magang jadi skrip. Ini akhirnya jadi Astrada. Ada beberapa sutradara yang alhamdulillah senior aku yang sangat hebat juga, aku ikut beliau dan banyak lah beliau mengajarkan aku. Nah udah gitu ya udah aku kesini lumayan lama lah Mas, di kru juga. Nah habis itu tapi tetap jatuhnya ke pemain lagi gitu. Tapi pas sudah sekolah itu akhirnya nguasain lah jadi Astrada ya, sampai akhirnya diajak sama sutradara untuk ikut dan terlibat di Astradanya juga. Iya. Aku dari 2005 di film. Oh 2005. Dari pemain tuh Astrada Dari itu pemain. mulai kapan? Dari Astrada itu mulai 2013. 2013. Terus mulai sekolahnya 2010. Bentar. Mulainya 2010, mulai ininya 2013 benar. Oh ya, sekolahnya 2010, 3 tahun sekolah bisa jadi Astrada ya. Iya. Sekarang masih suka jadi Astrada gitu? Banyak yang ngajakin, cuman aku lebih ke pemain karena terkadang gini, kayak kondisi badan ya nggak memungkinkan. Kalau Astrada itu kan full time banget ya. Dari pagi kita mesti standby, capek banget gitu. Nah, kondisi badan aku tidak mendukung gitu. Jadi aku memutuskan untuk Suami menjadi juga nggak mendukung, jangan-jangan. Suami juga nggak mendukung, malam pagi pulangnya. Badan aja atau keluarga juga. Iya, malah drop kan kasih ya, maksudnya. Jadi aku memutuskan udah deh aku jadi pemain aja, mungkin nextnya aku punya planning pengen punya PH nanti yang aku akan jadi produser. Di situ aku bisa menumpahkan semua keinginan aku di belakang layar seperti itu. Terwujudnya di 2000 tuh baru jadi Astrada ya, plus bisa jadi bermain. Iya. Walaupun akhirnya ngambil perannya ibu-ibu. Iya. Oh kapan? Yang pas film ini. Oh iya, ibu-ibu. Ya kan? Jadi ibu-ibu kan? Iya, gitu jadi kan? ibu-ibu. Karena mungkin cocok bentuk badan saat itu untuk jadi ibu. Iya, sekarang juga maksudnya lagi gemukan nih. Jadi baru tahun kemarin dan tahun ini sih. Kalau kemarin seringnya yaitu masih ibu muda, pelakor kayak gitu-gitu sih. Oh, awal-awal main film tuh kebanyakan gitu, pelakor jahat ya. Ya pelakor jahat lah ya. Terus cewek penggoda gitu-gitu lah. Kayak gitu. Tapi dalam kehidupan nyata kebalik kayaknya. Enggak, malahan aku aneh. Malah dilakorin gitu loh, atau diselingkuhin. Terbalik dengan pribadi aku. Peran yang suka dimainkan malah terbalik. Malah kejadiannya juga terbalik juga ya. Makanya aku kan itu jahat ya. Aku kadang sabar gitu, jadi kok aneh sih, maksudnya perannya katanya orangnya ternyata nggak kayak aslinya ya, namanya juga kan peran ya, kita mesti bisa memerankan apapun itu. Dari setan juga udah pernah. Berapa film dari tahun 2002 ini kan 2022 ya? 2022. Film ini tahun 2000. Ini 2022. 2022 kan film ini kan? Berarti ini kalau di sini kan Maya memulai karir di industri karena sebagai seorang model. Dari awalnya dari model. Enggak, dari penyiar radio. Penyiar radio Ardan di Bandung. Oh dari Bandung ya. Dulu. Dari Bandung ya, radio terkenal di Bandung. Sempat terus udah gitu, nggak lama aku jadi MC dulu. Oh, habis itu jadi MC, baru tuh dari MC itu aku ditawarin masih nyambung tuh ya. Iya. Sama MC masih nyambung. Terus pas MC gitu ditawarin iklan-iklan gitu. Iseng lah ikutan iklan tanpa casting tuh. Ya udah langsung masuk aja, ternyata pas kesini iklan terus sinetron, ya udahlah jadi lanjut. Sempat jadi ekstra juga ngalamin awal-awal. Karena pengen tahu apa sih di sini gitu. Tapi ya udah dinikmatin pada akhirnya sampai sekarang alhamdulillah. Ya semua bener-bener jalurnya lah, bener-bener dari nol gitu. Kayak gitu sih. Filmnya gimana nih Mbak kemarin? Filmnya? Udah tayang. Bukan udah tayang, tapi ini dia masih daerah, belum nasional. Ini emang buat daerah dulu. Nah, rencana untuk nasional tuh di bulan Agustus mungkin kalau nggak salah tahun ini. Kemarin masih di daerah. Film lokal. Daerah iya. Gitu. Nasionalnya nanti di bulan Agustus katanya kalau nggak salah sih gitu. Ada tantangan-tantangan apa lagi sini? Selain jadi ibu dan Astrada gitu kan? Tantangannya banyak ya, kayak
kebetulan ada beberapa pemain di situ yang belum profesional, dalam artian emang baru saat itu baru syuting, Pemain-pemain lokal. iya, baru syuting dan belum ngerti itu syuting itu apa. Itulah kita harus jadi coach kan, itu tugas yang paling berat kan. Nggak gampang karena kita dikasih waktu hanya dalam waktu 2 minggu. Oh 2 minggu doang. 2 minggu Sebelum gitu. produksi. Iya, nah itu kan berat ya buat, Ya. itu berat banget dari pemain. Kalau kita kayak misalnya ada beberapa pemain utama yang udah jadi Jakarta itu kita kan tinggal reading doang, tinggal ini udah. Kalau ini benar-benar dari nol banget, itu yang menjadi tantangannya ketika nantinya ini bagus jeleknya kan produser lihatnya siapa yang nge-coachnya, itu sih gitu. Jadi itu tanggung jawab yang besar menurut aku. Menurut Mbak Mayang ini sudah secara pribadi pas jadi Astrada, ini pekerjaan yang sudah cukup puas kah? Belum sih, Belum ya. menurut aku belum, karena di kemarin itu kan Astrada ada 3 kan, bukan Oh. aku aja kan, ada Oh, ada schedule, Iya. ada schedule, ada maksudnya kayak lapangan 2 orang, jadi menurut aku sih belum maksimal, aku udah belum puas gitu. Terkadang kan 3 pemahaman berbeda ya. Ketika pengen kita kayak gini, yang ini begini, jadi aduh, maksudnya karena ini bukan filmku gitu. Makanya kenapa aku pengen aku menjadi produser. Selain maksudnya aku ngerti di belakang layar, sudah paham lah tidak. Aku bisa membuat ini seperti yang aku mau gitu. Itu sih cita-cita Itu aku. cita-cita ya, yang belum terwujud. Iya, bismillah lah. Iya. Oke pemirsa, itu tadi satu berita yang kita angkat dari jejak digital, ya kan? Jejak digital meninggalkan kisah-kisah ini. Nah ini tadi saya coba kupas dari satu berita double job. Ternyata double jobnya Mbak Maya ini jadi pemain, jadi Astrada juga, dan di film ini jadi pertama kali terwujud ya jadi Astrada di film ini ya? Atau pernah? Pernah. Oh pernah. Udah sering. Udah sering ya. Makanya sering. ini dia film yang kesekian kalinya akhirnya terlibat jadi Astrada karena diminta keinginannya ya. Awalnya keinginan ya untuk tetap terlibat di tempat yang lain gitu kan. Sekolah akhirnya bisa terwujud di Astrada. Selanjutnya sih mau produser, sutradara mungkin ya. Ya, kalau sutradara kayaknya enggak deh, produser aja. Produser aja ya. Mau jadi produser juga. Awal dari penyiar radio. Mbak Maya ini harus kalian tahu, Mbak Maya ini awalnya adalah penyiar radio di Bandung. Kemudian sempat jadi model. Akhirnya sekarang jadi aktris ya, aktor apa aktris ya? Apa aja deh. Pekerja seni ya. Seni ya, jadi pokoknya terlibat dalam pekerjaan seni. Kita baca lagi di sini ada apa lagi sih tentang Maya Junior nih, masih profilnya masih profil Instagramnya benar Maya Junior ya, @junior.maya. Ya, Maya Junior. Jadi pemirsa kalau mau lihat tentang Maya Junior, foto dan lain sebagainya ada Instagram. Kok di situ itu ya Maya_Niar 88. Oh, berarti ini bukan yang ini ya? Yang Niar bukan ini ya? Berarti nggak masuk di sini ya? Berarti. Tapi itu ininya. Coba diklik deh, penasaran. Ini Maya Junior, apakah Instagramnya Maya Junior? Bukan tuh. Bukan, kan? Maya. Berarti Maya. Ini enggak. Berarti kalau kalian nge-googling Maya Junior dengan keyword Maya Junior, kalau ada ini Maya Junior @mayajunior.maya, ini bukannya Mbak ya, karena Instagramnya Mbak Maya tuh apa Mbak? Maya _Niar 88. Oh Niar 88, Maya _Niar 88. Tuh kalau mau kepoin ada apa di sana ditelepon aja Instagramnya. Terus di sini LinkedIn, Berita Maya, Prof Maya Junior, profil Facebook juga mungkin bukan punya Mbak Maya juga nih. Kayaknya itu punya aku. Kalau ini punya Mbak Maya, kita lihat di Facebooknya ada apa di Facebooknya. Ada apa-apa. Bukan itu kok itu. Bukan juga ya. Kok Maya Juniornya banyak sih nama Maya Junior. Oke pemirsa, berarti ini bukan Facebook yang Mbak Maya Junior, jadi jangan diklik, ya ntar salah orang gitu kan. Cuman di foto-foto
di gambar-gambar nih. Mm-mm. Nah ini banyak deh. Dunia yang Maya pernah apa nih? Pernah Pernah rangkap jadi rangkap kru. kerja jadi kru. Ini Maya Yunia ulang tahun dengan sejuta harapan. Pengalaman itu guru yang paling berharga. Ini maksudnya apa nih, Mbak? Maya Yunia, pengalaman itu guru yang paling berharga. Ya kan? Ini ada liputan dari media besar nih, Warta Kota Live 2019. Tagline-nya gini. Artis yang banyak malang melintang di jagat sinetron Januari terbilang Mojang, Bandung, Jawa Barat, ya terus terang syuting di Saubiku sejak lama. Ya, next sibukan artis dalam wedding sekali angkatan umur orang tuanya. Nah, seperti diketahui dulu aku sekolah dalam kejuaraan, benar. Itu lewat tadi ya. Akan bilang Maya karena itu pengalaman main bagai star kru. Pengalaman itu tuh kalian dapat jadi mami seperti kerja sama yang baik dan teman. Oh ini maksudnya pengalaman itu guru yang terbaik. Itu dalam hal apa tuh Mbak? Dalam hal percintaan juga, dalam hal rumah tangga juga. Luas ya itu. Iya, itu atau dalam hal dunia Kalau- entertain yang lagi digeluti. Kalau Kalau dalam dunia percintaannya, rumah tangganya, punya anak kan udah ya? Punya anak berapa Mbak? Satu. Pengalaman itu guru yang terbaik pernah terjadi gak di dalam kehidupan rumah tangganya? Terjadi apa yang lagi booming saat ini? Ya bisa Itu? dikatakan kalau itu bisa dikatakan pernah punya pengalaman itu yang akhirnya jadi guru terbaik. Iya benar. Benar terjadi Benar itu terjadi. Ya? Guru terbaik, aku bisa menjadi kuat, menjadi wanita yang independen, tidak tergantung sama laki-laki, bisa membesarkan anak sendiri. Itu sampai sekarang. Ya. Hah? Berarti sekarang single parent dong? Iya. Oke. Tahun berapa tuh? Hah? Selesainya. Hah? Saya tahun sekian lah. Tahun sekian. Menikah tahun berapa? Menikah tahun 2010. Oh 2010. Punya anak tahun? 2011. 2011. 2015? Masih. Itu janganlah tahun-tahun itu ya. Hah? Jangan dibahaslah tahun-tahun itu. Tahun 2015 tahun yang bisa dijadikan pengalaman. Ya, intinya itu guru terbaik. Ya, sampai sekarang saat ini aku sudah melewati masa-masa yang sulit. Okay. 2015. Enggak. Yes, pokoknya dimulai dari 2015 sampai pokoknya rahasia lah tahunnya ya. Rahasia. Pokoknya. Pengalaman buruk apa, Mbak? Hah? Pengalaman buruk apa yang akhirnya memisahkannya? Memisahkan si anak dan bapaknya, si ibu dan suaminya gitu. Ya, pengalamannya sering terjadi di kota-kota besar. Ya. Suami dulu terjun dunia entertain juga? Ya. Main juga? Bukan. Itu aku makanya nggak mau bahas ya tentang kalau untuk mantan itu. Itu sangat sensitif. Jadi aku juga tidak mau mengganggu keluarga barunya lagi. Takutnya aku membahas jadinya. Oh, udah menikah ya? Iya gitu. Jadi aku nggak mau bahas tentang itu. Intinya ya namanya sebuah kekecewaan. Tapi kasusnya sama seperti kasus-kasus yang misalnya sekarang lagi rame, gitu kan? Tahu kan kasus yang lagi rame, ya kan? Seperti itu ya kasusnya. Iya, seperti itu. Kalau tapi nggak sama temen kan? Nggak sama temen? Enggak kan? Nggak sama temen. Nggak sama temen, nggak dikenal kan? Nggak dikenal lah istilah katanya, ya kan? Mbak Maya nggak kenal, ya kan? Yang mengganggu gitu nggak kenal ya kan? Nggak kenal sih aku. Cuman anak lagi satu, anak satu sih ya. Anak satu. Anak lagi tumbuh-tumbuhnya ya. Iya, itu dia maksudnya. Kalau pribadi aku kan yang terjadi saat ini, untuk aku melihat ya, terkadang wanita menjadi kayak apa ya, jadi akibat kesalahan semua itu tuh rata-rata perempuan gitu. Lakinya selingkuh karena perempuannya begini. Betul nggak kan? Sekarang giliran perempuan yang selingkuh, perempuan yang disalahin. Kan mereka belum tahu ya ke depannya seperti apa. Maksudnya dalamnya mereka tuh seperti apa. Kadang bisa dikatakan tidak adil. Nah itu, kadang apa-apa perempuan gitu. Jadi perempuan itu menjadi penyebab apa ya, penyebab atas
kesalahan segalanya. Kasarnya gini deh, ada misalnya ini bini lu nggak hamil-hamil loh, gimana gitu. Mandul kali bini lo, kan yang disalahin adalah perempuan gitu kan. Itu ya sebenarnya. Jadi menurut aku sih untuk yang lagi terjadi saat ini, aku tidak bisa menghakimi orang ya. Walaupun aku pernah merasakan ya hal yang seperti itu. Kita tidak pernah tahu dalamnya hidup mereka. Jadi kita tidak boleh menjudge ya. Jangan settingan aja. Jangan settingan aja. Settingan apa? Settingan. Oh settingan, iya kan kebanyakan sekarang settingan ya. Settingan untuk nge-up itu kan, makanya. Tapi kan settingan bahaya kalau Tapi gitu, kan settingan itu menurutnya jadi doa, jadi beneran gimana ya kan, hati-hati loh. Iya, makanya Setting-settingan, jadinya beneran jadi doa itu bahaya kalau makanya. beneran terjadi, yaitu kembali lagi Ya ke pribadi ya masing-masing. masing-masing, nggak ada yang bisa Iya, salahin. iya gitu. Nggak Karena bisa salahin perempuan juga iya gitu karena kan banyak sebenarnya ya Mas di masyarakat kita juga yang kayak gitu. Cuman ini karena public figure aja gitu di ya up itu sebenarnya kan banyak sekali Nah, gitu. public figure juga banyak ya. Iya gitu, banyak sekali gitu. Sekarang mah ya intinya kalau aku sih ya udahlah namanya pribadi hidup orang gitu kan. Kadang ada orang yang mencari keuntungan di situ, permasalahan Ya, itu. itu kehidupan lah ya memang gitu ya. Betul, jadi kita bisa menjudge gitu. Ada yang bilang, ih gak nyangka ya gini-gini. Kalau aku sih udah gak aneh. Maksudnya dalam arti kita berumah tangga tidak selalu mulus kok. Iya, benar. Di dalamnya kayak apa gitu. Aku masih pernah mengalami kegagalan yang menurut aku ya aku tidak sepenuhnya itu salah dia gitu mungkin. Kalau misalkan Hmm. menurut Mbak, Hmm. kalau laki-lakinya yang melakukan itu, perempuan salahnya di mana sih? Kalau laki-laki melakukan perselingkuhan, Ya, perempuan sebagai salahnya di perempuan mana? ya, sebagai perempuan untuk koreksi. Nah ya Kak, Itu apa sih biasanya? ya pertama kadang hal-hal kecil yang menurut mereka perempuan nih itu nggak penting, laki-laki itu kita butuh. Aku pernah sih, maksudnya sahabat aku kebanyakan cowok, aku nanya kenapa lu selingkuh sih, ada apa, aku pengen tahu dong kenapa laki, ada bermacam-macam, ada yang dia buat fantasi tidak kepuasannya di rumah. Pertama ada yang keduanya karena gue ngerasa maksudnya diremehin aja katanya hal-hal kecil kayak misalnya gue mau makan pengen masakin, nggak udah beli aja udah aku pesenin ya gitu. Jadi kadang laki gue tuh pengen masakan lo, kasarnya kok lo nggak ini sih. Terus dalam hal-hal kecil kata-kata yang bikin maksudnya nyakitin dia, entah kamu tuh apa sih tidurnya ini gitu kan, itu kan secara nggak langsung kan menyentuh ya di hati laki. Udah mah capek bininya yang bukannya ini cerewet yang akhirnya terkadang dia ketemu sama orang baru, namanya orang baru ya, bikin nyaman, seneng, yang akhirnya ya udah kan itu pulang ke rumah udah bininya udah kayak monster karena udah mendapatkan kenyamanan di luar gitu. Jadi pun terkadang ya maksudnya aku juga introspeksi dan sebagai maksudnya perempuan juga ya kita harus bisa bikin nyaman lah. Kalau kita sudah bikin nyaman, berusaha semaksimal mungkin, dianya masih gitu aja berarti kan itu tabiat. Iya. Betul nggak, kita udah berusaha menjadi lebih baik gitu, istri yang baik menurut dia nggak tahu ya, tapi kalau menurut kita iya, tapi dianya masih kayak gitu-gitu udah kebiasaan sih menurut aku. Kalau perempuan yang begitu, apakah sama sebenarnya kayak yang dirasakan laki-laki? Bisa jadi iya, maksudnya gini, perempuan itu rata-rata tuh. Kalau perempuan yang melakukan ya, ini bicara perempuan yang melakukan. Iya, melakukan aku ya, aku pernah mengalami, iya. tapi aku tidak dalam pernikahan Iya, ya. iya. Aku pernah mengalami dalam pacaran. Oke. Kalau pernikahan anti banget, aku Iya. mendingan cerai gitu kan. Iya. Nah, aku pernah mengalami itu di saat aku selingkuh karena apa? Aku sudah merasa tidak dihargai sama pasanganku. Aku sudah merasa tidak dihargai ketika effort aku besar banget sama dia nggak dilihat gitu loh. Maksudnya saat gue butuh elu sampai gue ngemis waktu ketemu untuk elu tapi lu nggak kasih. Nah di situ kan titik perempuan tuh sabarnya itu tuh maksudnya ini banget sampai akhirnya dia memutuskan untuk udah deh terserah lu sekarang, yang dia akhirnya ya udah ada misalnya yang perhatian sama dia membutuhkan itu, akhirnya ya udah dia nyaman sama itu sama nyaman sama orang lain lagi dan dia membawa hatinya buat orang itu. Perempuan selingkuh itu membawa hatinya buat orang.
Beda sama laki-laki gini, ya. beda. Kalau laki-laki kan belum tentu selingkuh, bawa hati. belum tentu dia bisa meninggalkan pasangannya. Iya. Tapi perempuan selingkuh dia Itu bisa hatinya. meninggalkan Berarti pasangannya. lebih bahaya perempuan selingkuh Iya. ya? Karena yang dibawa hatinya ya. Betul. Kalau laki-laki kan nggak hatinya, Enggak kan? ada hal-hal Ya kan lain, kalau kan? hati-hati kadang nafsunya, maksudnya Iya. udah ini udah dia sama ini udah balik lagi nih ke yang pertama. Kalau perempuan enggak. Kalau dia ya kalau misalnya aku ya gitu, ada juga yang emang bisa maksudnya selingkuh karena untuk ya seks or apalah gitu. Tapi kalau misalnya aku pribadi, kalau selingkuh ya gue udah bawa hati gue buat dia. Jadi ada Jadi tidak misalkan perempuan tidak puas dengan suaminya. ada yang Ada seperti misalnya itu. dalam hubungan suami istri, Betul. ya kan? Terus selingkuh nggak ke situ sebenarnya kalau perempuan ya. Ada. Oh, ada yang tapi seperti itu. Tapi itu ada juga ya. Ada. Tidak juga menutup ya. ada. Tapi Karena itu yang di bawah, nanti yang ke bawah tapi hatinya akhirnya kan perempuan. iya, nanti akhirnya akan ke bawah hatinya. Akan terbawa hatinya. Beda sama laki-laki. Perempuan itu akan dia selingkuh, dia udah siap untuk kehilangan pasangan. Gitu. Adapun maksudnya ada yang misalnya dia selingkuh, gini, rata-rata kan cewek yang selingkuh itu cewek yang ngerasa dia independen ya. Dia ngerasa punya segalanya juga, gue gak tergantung sama lo. Ketika lu nyakitin gue bisa cari yang lain. Kan gitu, egoisnya tuh. Tapi kalau yang berumah tangga, terkadang untuk melindungi keluarga dan anaknya, dia tidak bekerja atau apa. Ya udahlah, gue maafin suami gue. Udahlah ini. Aku gini, kenapa rata-rata janda, orang yang janda itu pada cantik. Mandiri. Orang ngelihatnya dari luar, apa sih? Dia cantik ya mandiri, kenapa? Kurangnya apa? Iya. Bener tidak? Padahal apa? Ego mereka yang terlalu besar. Ya aku, contoh misalnya, ya lu gila ya lu gak bersyukur kasarnya gitu. Iya. Gue udah cantik misalkan, gue udah mandiri, gue gak nyusahin lo, lu malah cari wanita lain. Ya udah mendingan gue cerai, gue mesti cari yang lain. Gitu kan. Tapi kalau lah kayak perempuan yang maksudnya ibu rumah tangga yang dia ya ibaratnya benar-benar ya udahlah mau gimana lagi, gue nggak kerja, suami gue gitu, ya udah gue tutup mata, yang penting untuk kebahagiaan anak gue. Ada juga Gue begitu ya. pasrah, betul nggak? Ya pokoknya rata-rata menurut aku yang benar-benar ini tuh yang cewek yang independen, yang malah maksudnya ya gue nggak mau lah nggak dihargain, gue udah berjuang kayak gini nggak ngerepotin lu tapi lu malah cari yang lain, gitu rata-rata sih. Secara pribadi, setelah mengalami itu, terus masih sendiri, masih trauma atau belum bisa move on kalau kata orang itu? Move on sih udah kali ya, udah jauh banget maksudnya. Kalau trauma ya pasti ada, harus ada yang meyakinkan gitu. Jadi belum lah, maksudnya meyakinkan bahwa itu nggak akan terulang lagi gitu. Maksudnya kan semua juga kadang di awal manis ya. Semua lah di awal manis gitu ya, di awal manis, tengah-tengah mah aduh udah Sama gitu kan. aja. Dia sama aja gitu. Kadang ya itu yang memutuskan aku, maksudnya nggak gampang lah untuk memulai suatu hubungan karena dia harus bisa memahami aku yang punya psikis trauma ya kan. Jadi nggak gampang buat cowok-cowok yang maksudnya kalau buat misalnya bercanda-bercanda main-main doang bisa aja, tapi kan kalau buat jangka panjang dia yang harus bisa menyentuh hati aku yang udah pernah kena psikis gitu aja sih. Jadi belum ketemu yang itu ya? Kenapa? Belum ketemu ya? Belum Ketemu ya? Ya kalau yang dekat sih maksudnya maksudnya yang dekat ini kan maksudnya ada lah, tapi banyak. Ya, belum meyakinkan. Enggak gini. Enggak banyak sih. Enggak, maksudnya ada lah, cuman apa aku yakin gitu dengan keputusanku yang akhirnya aku harus memutuskan dengan dia, kan itu perlu proses yang panjang gitu karena beda lah, aku bukan gadis lagi ya, aku bawa anak ya Pak. Ya. Jadi dia bisa nggak nih sayang sama anakku? Ada bonusnya soalnya. Iya ada bonusnya gitu, jadi sangat berhati-hati. Ya. Iya, jadi hati-hati ya, bukan lebih berhati-hati, lebih ke sekarang untuk saat ini karir dulu deh, anak dulu gitu. Yang sempat dulu ketinggalan gitu, jadi aku pengen kejar sekarang. Oke pemirsa, itu tadi penjelasan dari seorang Maya Yunian. Dari Google sudah lihat ya kan. Ya banyak lah beritanya lah, udah berapa kali ada pemberitaan di jejak digital
Tapi cerita tentang pribadinya mudah-mudahan baru ini nih ceritanya kan. Sudah ini. Baru ini loh aku Ya, cerita pribadi. Biasanya nggak pernah. baru cerita di sini gitu. Iya lah, benar Baru spesial baru cerita. cerita di sini. Terus ada sih satu yang saya suka dari omongan Mbak Yuniar tadi. Perempuan selingkuh bawa hati. Makanya hati-hati untuk para laki-laki. Kalau wanita sudah pergi, yang dibawa tuh bukan badannya doang, hatinya, ya. Jadi kalau ntar di rumah, ya kayak lagunya Armada temen, ya kan? Mungkin gitu, hatinya. Ragamu ada, rumah, hatinya. Kalau laki-laki kan kita, kalau saya kan maunya ketemunya berapa kali, nggak usah panjang-panjang lebar, tapi intinya udah jelas. Mbak juga udah ceritain profilnya, ada kejadian sedikit walaupun nggak divulgarin, tapi kan udah ketahuan lah ya. Statusnya udah jelas juga kelihatan. Terus ada masukan tentang selingkuhan ya itu seperti itu gitu kan. Terus di partai juga ya? Iya. Nyalek? Enggak sih. Support aja lah. Oh, support aja. Support aja, kebetulan saudara aku. Kenapa nggak nyalek, sudah ada di partai? Belum siap. Belum siap. Jadi support saudara aja nih. Support saudara aja lah. Tim suksesnya dia lah. Ada rencana nanti ke depan. Nah, itu nggak aku niatin. Kadang aku belajar dari saudara aku, dia nggak niatin untuk itu, tiba-tiba menjalur aja gitu. Malah dia ya maksudnya, kok jadi nggak pernah mengharapkan jadi ini, kok tiba-tiba maksudnya udah di posisi ini, saudaraku tuh gitu. Jadi aku mengalir aja gitu. Oh, jadi kader lah sekarang lah ya. Siapa? Iya. Jadi kader ya, jadi kader di sebuah partai ya. Berarti nanti sibuk nih persiapan untuk partainya Worowiri ya kan, itu kan tahun pemilu ya kan. Iya. Siap Mbak, semoga sukses dengan partainya ya kan. Siapa tahu nanti 2028 udah siap jadi caleg. Amin. Oke pemirsa, waktu sudah cukup panjang, jadi sampai sini dulu pembicaraan saya dengan Mbak Mayuniar. Kalau mau kepo-kepo besok ya kepoin aja. Google-nya kepoin aja, Instagram-nya, Facebook-nya kalau mau tahu lebih detail. Kapan-kapan kita bertemu lagi. Itu aja pembicaraan saya sama Mbak Maya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.